Kita hadir ke RDAY bukan semerta-merta agar hajatnya terkabul, bukan. Bukan itu tujuan RDAY, tapi tujuan RDAY tadi seperti testimoni kawan-kawan kita tadi itu luar biasa, Pak. Beliau bisa membaca Quran dengan membuka Quran aja itu hidayah luar biasa, dan itu mahal harganya itu, Pak. Jangan main-main. Mahal. Beliau itu termasuk orang yang beruntung karena pintar membaca pesan dari Allah. Terkadang hinanya kita itu nggak pintar baca pesan dari Allah. Contoh kayak bapak-bapak nih naik motor, kok tiba-tiba lewat di depan masjid ada orang sholat berjamaah. Padahal bapak bisa lewat tempat lain, Pak. Kenapa harus lewat di depan masjid itu? Bapak harus pintar itu. Oh, ini petunjuk Allah. Sholatlah, Pak, walaupun tidak dapat berjamaah, tapi masuk dalam masjid itu. Sering-sering membaca pesan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan testimoni dari Bapak Anas Habibi dari Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Bapak Anas mengisahkan pengalamannya selama mengamalkan ilmu RDAY Kandang Embe. Pada saat dia membutuhkan mobil untuk mengantar anaknya tanpa dinyana, ada seseorang yang mengantarkan mobil untuk dipakai oleh Bapak Anas dan keluarga. Namun Bapak Anas masih kebingungan bagaimana cara membayarnya sedangkan dia tidak punya uang. Alhamdulillah 15 menit kemudian, atas izin Allah, seseorang mengirimkan uang kepada Bapak Anas. Ini adalah sungguh keajaiban. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama testimoni dari Bapak Anas dari Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Habibi dari Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Alhamdulillah, ini pertama kali saya ke RDAY. Dan alhamdulillah juga mungkin suatu keajaiban atau mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya berkat ilmunya Pak Haji. Minta izinnya Pak Haji untuk mengamalkan. Tapi yang penting banget, kenapa saya pengen banget ke sini, itu cuma satu. Yang lain mungkin di sini sebagai tamu, tapi aku ke sini hanya ingin mengharap ridho Pak Haji bahwa saya ingin menjadi muridnya, bukan sebagai tamunya. Gitu. Kenapa mau jadi murid SD Impres? Salah satu yang udah biasa dikerjakan setiap tahun sama saya itu sedekah buat anak yatim. Cuma itu kan biasanya setiap tahun. Kalau di sini saya baru melihat ijabnya itu tiap hari, gitu loh. Makanya ini lebih menyenangkan gitu loh. Dan pertama kali ngelihat RDAY itu lewat Facebook tanggal 27 Februari. Baru berapa bulan? 1,5 bulan ya. Nah, dari situ kita ngamalin pertama kali dalam hidup untuk bisa baca Quran sampai khatam itu karena ada motivasi dari RDAY. Itu yang luar biasa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tadinya nggak pernah baca Quran, sekarang dipaksa. Pak Haji bilang 12 juz, walaupun hanya bisa 1 juz pertama itu 1 malam, itu udah kebanggaan tersendiri bagi saya. Gitu. Alhamdulillah naik sampai 3 juz. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, saya dapat mobil gratis itu karena anak saya minta jalan-jalan gak keturutan. Dek, mungkin hari ini kita belum bisa jalan-jalan pakai mobil, tapi dengan ridho Allah pasti kita dapat. Jam 12 malam ada orang datang nganterin mobil, kita mau bayar nggak ada uang. Nggak taunya ada yang transfer. Cuma selisih sekitar 15 menit ada orang transfer ke rekening saya. Dan salah satunya kemarin lagi sedekah WC, ada juga yang transfer 2 juta lagi. Itu luar biasa banget. Kita belum kenal Pak Haji aja udah ada keajaiban, apalagi kalau yang sudah kenal, harusnya lebih cepat kabul dong. Pasti. Ya kan? Gitu. Jadi untuk yang hadir di sini dan pemirsa YouTube, intinya jangan pernah ragu, ilmu ini real, ilmu yang diwariskan oleh Pak Haji, semua itu adalah kebenaran. Jadi wajib diamalkan. Terutama yang sudah biasa kayak sholat 5 waktu, tambahannya qobliyah ba'diyah yang tadinya tidak pernah sekarang jadi kewajiban gitu loh. Nah, itu yang membuat kita makin percaya bahwa Allah itu ada dalam diri kita dan kita
pasti bisa untuk mewujudkan sesuatu yang belum pernah kita wujudkan gitu. Jadi intinya ayolah semuanya pada mempunyai keyakinan ekstrim, keyakinan yang tingkatnya tingkat dewa. Itu yang membuat kita pasti kabul kayak gitu. Walaupun ada obrolan jorok. Nah, itu salah satu yang bikin kita ketawa. Jadi kalau obrolan jorok itu membuat kita ketawa, kita senang, itulah yang membuat hajat kita cepat kabul. Jadi kalau hati senang, uang datang. betul, hati senang uang datang. Jadi Hati sedih, uang pergi. Betul Pak Haji. Nah, dan salah satu motivasi yang paling luar biasa yang aku dapatkan setelah lihat YouTube pas Pak Ustadz ceramah bahwa di situ segala sesuatu yang kita lakukan kayak kita lagi berwudu aja, coba lebih diresapi. Ketika sholat pun ini sholat kita yang terakhir, itu luar biasa Pak Ustadz. Saya sampai nangis di saat sholat Jumat kemarin, itu sampai nggak sadar. Dan apa yang Pak Ustadz sampaikan itu benar, gitu. Itu baru pertama kali saya merasakan bahwa sholat itu nikmat. Amin, 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 amin. Intinya nggak terlalu banyak hajat, hanya minta ridho dan aminnya anak yatim aja. Kita pasti semua kabul, gitu aja. Kayaknya demikian testimoninya. Kalau jadi gini bos, ya. Setelah ketemu ilmunya RDAY, bos jadi rajin baca Quran. Iya betul Pak Haji, Tadinya betul. sebelum ketemu RDAY, Tidak sama sekali Pak Haji. sebelum kenal ilmu RDAY tidak pernah baca Quran. Enggak Setelah pernah. ketemu ilmu RDAY, tiap hari jadi baca Quran. Iya. Wow. Itu yang luar biasa Pak Haji. Dan satu lagi, dalam keluargaku, untuk pertama kali dalam kehidupanku selama pernikahan, baru sekarang keluarga itu mau berjamaah Pak Haji. Dan kayak mertua itu yang tidak pernah sholat tadinya, sekarang mau sholat. Nggak apa-apa, live nggak apa-apa, ikut semua gitu. Jadi salah satu tahun ini banyak banget, setelah lihat RDAY itu mukjizatnya banyak banget, karena kita tingkat dewa semua, ya pasti semuanya kabul gitu aja. Jadi kalau bagi yang belum kabul, harus tingkat dewa, pasti kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini peserta ada 1,3 juta orang. Sisanya tidak beruntung, mereka tidak bisa hadir di sini Bu ya. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Allah telah menetapkan kita harus berjumpa pada hari ini, dan Allah punya rencana indah untuk kita semua. Amin. Nih wajahnya wajah orang kabul semua nih Pak Haji, saya lihat. Iya dong ya. Kenapa? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu adalah doa. 90% otak kita akan mencerna, dan itulah yang terjadi dengan hidup kita. Mulai hari ini prasangka baik kepada Allah. Karena Allah itu seperti apa yang kita prasangkakan Pak. Saya tidak bosan-bosan ngomong seperti itu. Kenapa? Syukurin yang hadir pada hari ini adalah orang yang beruntung, dan pasti Allah kabulkan. Iya. Nggak ada, saya lihat nih wajah semua berseri-seri semua nih, calon penghuni surga semua nih saya lihat. Tapi kalau mau duluan lah Pak, saya belum siap. Karena kalau kayaknya sekalian banyak kali rombongan Pak Ferry ini. Ya, 85. Tapi ingat, ikut Pak Ferry jangan mengharapkan centongnya. Ini nanti lain pula datang sini dikasih centong palsu, jangan. Tapi enggak, yang Pak Ferry punya centong asli dari zaman jahiliyah kayaknya. Bapak Ibu yang saya hormatin, kita hadir ke RDAY bukan semerta-merta agar hajatnya terkabul, bukan itu tujuan RDAY. Tapi tujuan RDAY tadi seperti testimoni kawan-kawan kita tadi, itu luar biasa Pak. Beliau bisa membaca Quran dengan membuka Quran aja, itu hidayah luar biasa, dan itu mahal harganya itu Pak. Jangan main-main, mahal. Beliau itu termasuk orang yang beruntung karena pintar membaca pesan dari Allah. Terkadang hinanya kita itu nggak pintar baca pesan dari Allah. Contoh kayak bapak-bapak nih, naik motor, kok tiba-tiba lewat di depan masjid ada orang sholat berjamaah. Padahal bapak bisa lewat tempat lain Pak. Kenapa harus lewat di depan masjid itu? Bapak harus pinter itu. Oh, ini petunjuk Allah. Sholatlah Pak, walaupun tidak dapat berjamaah, tapi masuk dalam masjid itu. Sering-sering membaca pesan dari Allah. Kan sering tuh. Seperti mohon maaf,
Yang Bapak kejadiannya dikasih anugerah hutang hari ini. Bapak jangan lihat soal hutangnya. Dari 50.000 tahun yang lalu Allah telah mentakdirkan Bapak harus punya hutang pada hari ini. Kenapa? Bersyukur Pak, hanya dikasih hutang. Ada orang dikasih azab, sakit tak kunjung sembuh, stroke 8 tahun, hepatitis, diabetes, cuci darah seminggu 3 kali, tapi uangnya 50 miliar. Nikmat kan? Tidak. Gak nikmat Pak. Saya punya saudara, saya tak sebut namanya, di Riau, kebunnya hampir 12.000 hektar Pak, tapi sudah 8 tahun stroke Bu. Kira-kira nikmatnya gimana? Duduk sama saya, Pak Kiai, kalau kau sholat malam sampaikan sama Tuhan tuh, tak sanggup lagi aku nih hidup. Punya uang 50 miliar tapi minta mati besok. Jangankan naik haji, sampai sekarang kawan saya tuh belum umroh, umurnya 43 tahun Bu. Umur 35 dia jatuh di kamar mandi, kepala belakang kebentuk keluar darah putih. Sekarang badan sebelah mati. Punya kalau uangnya nggak main-main Pak. Bersyukur Bapak hanya punya hutang 1 miliar, tapi badan sehat, akal sehat, pikiran sehat, anak rumah dia sehat. Itu disyukuri. Coba belajar dari mensyukuri apa yang Allah titipkan pada hari ini. Karena kita hanya sibuk mengejar yang belum didapat, tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan pada kita pada hari ini. Wajar Pak, Allah itu curhat dalam surat Ar-Rahman sampai 33 kali Bu. Fabi ayyi ala irobikum atum kaziban. Nikmat mana yang kau dustakan bos? Kita yang terlalu banyak dusta dan tidak bersyukur. Jangan sibuk dengan masalahnya Pak. Mulai detik ini jangan fokus dengan masalahnya. Tadi malam Pak Haji juga ngobrol tuh. Bagi mereka yang tidak menerima takdirku, silakan pergi dari bumi dan langit. Jangan cari Tuhan selain aku. Saya buka. Jadi saya tuh penasaran. Karena saya takut nanti Pak Haji menyampaikan soal bawa-bawa nama Tuhan. Nanti, dan saya ada di sebelah Pak Haji lagi. Kok Pak Nezar tidak tegur Pak Haji? Ternyata malam tadi jadi PR sama saya sampai nggak tidur saya. Saya chat Pak Nur, saya buka. Dapatlah di Al-Quran dan hadis kursi Pak, kitab Tanqiqul Qaul halaman 256. Di situ Allah mengatakan, "Hai Musa, siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku dan tidak sabar dengan ujianku, dan kau tidak mensyukur nikmatku, maka keluarlah kau dari bumi dan langitku, dan kau carilah Tuhan selain aku." Wah, marah Tuhan tuh Pak. Intinya apa? Bagi kita yang tidak menerima takdir Allah pada hari ini, pertanda kita murtad. Marah itu Pak. Kalau kau tidak mensyukuri hari ini yang kutitipkan pada engkau, silakan kau cari Tuhan selain aku. Bayangin kalau orang tua kita, bapak kita ngomong kayak gitu di rumah, itu merasa mau bunuh diri rasanya Pak. Intinya apa? Hadiah terbaik dalam hidup adalah apa yang kita miliki saat ini. Walaupun bapak hanya punya 1 peci di kepala sekarang, itu hadiah dari Allah. Dan takdir terbaik dalam hidup itu Bu, adalah apa yang kita jalani saat ini. Itu takdir Allah. Kita jumpa hari ini, itu takdir kita harus jumpa. Itu takdir Pak. Nah, jangan dilawan takdir tadi itu. Syukurin Pak. Ya Allah, aku yakin dan percaya anugerah yang hadir dalam hidupku ini tujuannya satu. Kau ingin aku lebih baik dan kau wafatkan aku dalam keadaan terbaik. Cukup itu Pak. Cukup itu. Tugas kita jangan pernah mencari solusi di setiap permasalahan kita. Tugas kita hanya taat kepada Allah. Baca surah Al-A'raf ayat 96. Apa di situ Al-Quran bilang? Bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepadaku, kan kuberikan rezeki dari langit dan bumi. Makanya Pak Haji suruh kita paksa baca Quran, paksa sholat qobliyah ba'diyah, paksa bersedekah dengan anak yatim. Demi Allah saya bilang, besok Allah kasihkan qabul hajat kita semua di sini. Takbir. Allah. Cuma seperti itu. Allah tidak menyuruh kita untuk mencari solusi. Tugas kita hanya beriman dan berikhtiar. Pantaskan diri dulu Pak. Coba koreksi diri. Kok hutangku tak selesai-selesai? Wajar, karena kita belum pantas untuk diselesaikan hutang tadi. Bapak berharap namanya laki-laki ini Bu, kepengen mobil yang mewah, pengen punya Pajero, Fortuner dan lain-lain. Pantaskan diri dulu Pak. Allah bukan tak mau kasih Bapak mobil mewah, nanti kasih mobil mewah nikah lagi Bu. Kayak saya. Tahu. Astagfirullah. Iya, karena kenapa? Bapak dititipkan motor aja nggak pernah ke masjid. Bagaimana Pak? Jangan, sekarang kita nih jadi Tuhan kecil Pak. Ya Allah, nanti kau kasih mobil, aku datanglah ke masjid. La ilaha illallah. Tunggu dikasih baru mau. Tunjukkan dulu Pak. Seperti dengan orang tua, Bapak bisa ngomong Bapak gitu, Pak, kalau kau belikan aku mobil Pak, besok aku ke masjid. Bagusnya kau tunjuk dulu baru kau belikan mobil. Gitu lah orang tua kita. Nah seperti itu. Contoh hal Pak, kalau saya testimoni pribadi, setelah saya pulang di RDI yang dampak sangat luar biasa dalam hidup saya tuh kalau qobliyah ba'diyah memang tidak pernah tinggal. Saya tambah rajin lagi Pak, saya sholat tahiyatul masjid. Saya 15 menit sebelum azan sudah duduk saya di masjid dan musola itu, di mana-mana tuh. Karena kenapa? Saya merasa gini,
Saya setiap kali diundang orang penting ya, menteri, siapalah, itulah gubernur, wali kota ngundang nih. Malam itu kita sudah prepare biasanya Pak. Milih baju yang bagus, sepatu dan lain-lain. Dan pasti kita menunggu. Benar kan? Kita nunggulah di ruang tunggu dia 15 menit baru kita jumpa dengan pimpinan tadi. Bayangkan kalau kita bisa seperti itu dengan Allah, Bu. 15 menit sebelum azan Ibu sudah di sejadah, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan, Mas. Ya. Nah, coba seperti itu, Pak. Sini bos. Seperti itu. Sini. Jadi jangan kepada manusia kita seperti itu, kepada Allah coba tunjukkan. Udah balik. Ya, pantaskan diri dulu. Insya Allah saya bilang Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, bahkan yang Allah beri lebih daripada yang kita minta. Mulai hari ini Pak, terima. Jangan protes. Ini kadang saya suka kesel, Bu. Kadang orang ada yang datang sini gara-gara Pak Haji, saya sudah mengamalkan sholat, sudah mengamalkan ngaji 12 juz, sholat qobliyah, ba'diyah dan lain tetap bengek itu loh. Padahal baru ngasih 100. Tapi belum ya. terkabul nih. Dengan 100. Ngomongnya kayak gitu. Ditanya sama Pak Haji, udah berapa lama mengamalkan? Baru 1 minggu Pak Haji. Nauzubillah min dzalik. Itulah namanya kita tidak ikhlas dalam beribadah. Pak, jangan lihat hasil proses Bapak untuk mencapai itu semua, itu yang akan menjadi berkahnya Pak. Apabila anugerah yang Allah titipkan pada hari ini kita itu Pak, dan membuat kita semakin taat pada Allah, syukurin. Karena itu pertanda Allah akan memberikan lebih. Sini Mbak. Oke. Silakan Bu. Mbak Lisa, ayo maju sini Mbak Lisa. Silakan. Ayo sini. Silakan Mbak Lisa. Nah, jadi intinya Pak, mulai hari ini jangan fokus dengan permasalahannya. Ya, kita harus pintar baca pesan dari Allah. Fokuslah apa tujuan Allah kasih kita anugerah tadi. Karena Allah ingin kita lebih baik daripada itu. Bisa Pak ya? Bisa. Yakinlah. Bukan hanya bisa kuliah RDA Pak. RDA ini hanya perantara kalau saya bilang. Tinggal keyakinan Bapak lagi seperti apa. Cukup satu Pak, yang namanya hutang pasti selesai, yang namanya sakit pasti sembuh, yang nama masalah akan tuntas. Fa'in namal usri yusra, setiap kesulitan akan ada kemudahan. Satu, yang jadi masalah kita tidak datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai hari ini dibarkan Allah setiap usaha kita, insya Allah Pak. Allah itu hanya satu yang tidak bisa. Apa? Allah tidak pernah bisa ingkar janji, karena janji Allah lebih indah daripada matahari terbit. Takbir! Allah. Oke Pak Haji, Pak Haji, lanjut.